Berbahagialah wahai Israel, Yerusalem kota kudus, musuhmu pasti mundur. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan barang siapa yang menyakiti hati Israel, maka dia telah menyakiti hati Allah. Jadi hati-hati, Om. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Di Indonesia ini ada oknum tertentu, kelompok tertentu yang fanatik membabi buta. Dia pikir Israel lawan Hamas itu adalah perang agama. Tidak ada urusannya. Itu bangsa lawan bangsa, bukan agama A lawan agama B. Jadi itu perang bangsa. Lalu kita yang di Indonesia ini, buat apa kita repot? Kita bergandeng tangan, bersatu hati supaya Indonesia lebih maju. Amin. Iya. Dan Anda tahu, dosa terbesar dari Israel yang mendatangkan hukuman, bahkan bukan hanya hukuman biasa, bahkan bisa membawa mereka ke neraka, adalah apa? Mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka menolak Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 10, ayat ini bilang begini, Yesus datang kepada ciptaannya, ciptaannya tolak, dunia buatannya. Tapi di ayat 11 datang kepada miliknya. Siapa miliknya? Israel. Israel tidak menerima dia. Jadi ini adalah dosa besar. Bahkan ada Israel, orang Israel yang sudah terima dia. Tapi Anda tahu, Tuhan Yesus tidak percaya dengan mereka. Mereka mengaku percaya Yesus. Yesus tidak percaya mereka. Dalam Yohanes 2 mulai ayat 23, perhatikan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, Ya. banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Banyak orang percaya, ini orang Israel di Yerusalem. Banyak orang percaya dalam namanya karena melihat apa? Tanda-tanda, mujizat-mujizat. Yang namanya lihat mujizat ini. Semua orang mau. Tapi apakah semua yang mau itu bertobat? Belum tentu. Jangankan Tritunggal itu, Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi, karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. Coba ingat waktu Yesus mati, mereka menghadap Pilatus, Pilatus, Tuhan, ya, menurut si penyesat itu 3 hari dia akan bangkit. Orang Yahudi anggap Yesus penyesat. Nah, jadi saudara, di sini orang-orang Kristen di sini, saya tidak tahu otak mereka itu dicuci sebagaimana sedemikian rupa seperti apa, sehingga mereka itu memandang Israel itu seolah-olah Israel itu adalah pengganti Tuhan, ya. Jadi tidak boleh buat salah sedikit pun sama Israel, tidak boleh utak-utik Israel. Ya, Israel itu semacam sesuatu, ya, yang sakti, yang tidak boleh apa-apa, kan tidak boleh dikritik, ya, karena katanya itu umat pilihan Tuhan. Dan yang menurut saya ini cilaka besar, pembelaan mereka terhadap Israel itu melampaui penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalibkan oleh orang Israel. Ini cilaka besar bagi orang Kristen.
Di Israel sekarang, yang Kristen seberapa banyak orang? Dari 9 jutaan penduduk Israel, yang percaya Yesus sekitar 2-3%, 10.000 sampai 15.000 atau 20.000 orang saja. Kristen paling kecil di Israel sekarang. Israel sekarang yang mayoritas ini belum percaya Yesus. Lebih banyak orang Arab Muslim di Israel daripada orang Kristen di Israel. Arab Muslim ada 14% dan orang Kristen hanya 2%. Lebih banyak orang Kristen di Palestina, Arab Kristen, daripada Yahudi Kristen. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, stop kaitkan agama di sini. Ada viral di TikTok tuh. Orang pikul salib, ada prosesi apa di Yerusalem. Anak-anak Yahudi kecil, sumbur ludah. Sebuah video yang beredar luas di media sosial menunjukkan pemukim Israel yang beragama Yahudi meludahi tanah saat melihat sekelompok jemaat Kristen meninggalkan sebuah gereja di kota tua Yerusalem pada Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023. Dalam rekaman video itu, sekelompok orang Kristen terlihat sedang melakukan upacara keagamaan. To bring about a salvation for those that are waiting for him. Give us a life in heaven. Yeshua is the way. Nathan el Hamed Salo. Yeshua HaMashiach. Yeshua loves you so much. Yeshua loves you so much. Okay. Yeshua died for your sins. He paid for your sins. Please. Okay. We don't do anything illegal. You cannot take us to jail. If you are not involved, please go. Shalom, my friend. We bless you. Give my country. You come to the United States, you can say whatever you want to say. That is the free world, yes? You're not in the United States. You're in Israel. I understand. You cannot say whatever you want to say here. Yes, you can. It's legal. It is legal to preach about Yeshua. We preach at Damascus Gate. The police said it's okay. We preach at Jaffa Gate. The police say it's okay. Please stop. I respect you. Respect me. He doesn't have to respect you. Huh? Doesn't have to respect you. That is the right thing. Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is to you. The godly thing is to me. That's right. That's Yes? what the Torah says. The Torah says to The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin. Sedikit informasi, Sanhedrin atau yang disebut juga Mahkamah Agama adalah dewan tertinggi agama Yahudi. Kata Sanhedrin memiliki arti suatu dewan yang terdiri atas 71 anggota. Tapi istilah Mahkamah Agama juga tidak sepenuhnya tepat, sebab lembaga itu juga memiliki sifat politis. Yes. Okay. That's what the Torah So says. we know how the Jewish people feel about Christians, yes? That you discriminate against Christians. Christians are idol You worshippers. discriminate The against Torah Christians. says that Christianity is idol worship. Teladan buruk Israel ini perlu saya jabarkan sampai kepada hal-hal seperti ini supaya kita semua hati-hati. Israel itu sangat melawan Allah, sangat menghina Allah, ya, bahkan melawan hamba Tuhan, protes jalan Tuhan dan lain sebagainya. Kalau orang Kristen itu ke Israelan, itu kacau sekali iman itu. Orang Kristen kacau iman itu, saudara. Seolah-olah jangan macam-macam dengan Israel. Tuhan kutuk kamu. Ini penghinaan, saudara. Karena Israel yang menolak Yesus.
yang menyalibkan Yesus sampai sekarang tidak bertobat dan terima Yesus. Diunggul-unggulkan, ini kacau iman Kristen ini. Maka saya lawan saudara. Banyak orang maki-maki itu orang goblok yang maki-maki saya itu. Mereka tidak paham iman Kristen. Mereka itu menghina, menghujat Kristus.